Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Insyaallah seperti yang dijadwalkan sebelumnya, kita akan dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Afifi Abdul Wadud BA Hafizahullah taala. Kami ucapkan assalan wassalam di Mushola Baitur Rahman di Condet, Jakarta Timur. Sedikit saya beritahukan untuk kajian pada malam hari ini. Insyaallah kajian akan segera dimulai nanti oleh Ustaz dengan tema saat hati berhias iman, perkiraan sampai dengan iqamah azan isya, kemudian nanti kita lanjut sekitar 10 menit. Jadi setelah iqamah azan, kemudian waktu iqamah kita mundur sekitar 10 menit. Seperti itu. Kemudian nanti diminta untuk jamaah sekalian untuk agak maju ke depan, merapatkan agar jamaah yang datang belakangan nanti bisa mendapatkan tempat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kepada Al-Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizahullah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para ustadz, para bapak, para ikhwah jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, tidak lupa kita mari senantiasa banyak mengingat nikmat Allah yang akan membuat kita bisa lebih terdorong untuk bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena bersyukurnya kita kepada Allah tatkala kita memang banyak-banyak mengingat nikmat Allah Ta'ala, walaupun kita tidak akan mungkin bisa menghitung berapa total nikmat Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah sendiri menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, pasti nggak akan bisa melakukannya. Ta'did itu menghitung nikmat dengan ecer, ihsa itu menghitung nikmat dengan yaitu per kelompok. Artinya bagaimanapun cara Anda berusaha untuk menghitung nikmat Allah dengan per biji maupun dengan kelompok-kelompok nikmat, pasti tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Ta'ala. Sehingga yang diajarkan oleh Nabi kita, para bapak sekalian, antara kita mengakui tentang segala nikmat Allah walaupun kita tidak bisa menghitung nikmat Allah, dan kesadaran kita bahwa banyaknya kekurangan dan dosa-dosa yang kita lakukan, itu yang menjadi bagian wirid yang Nabi ajarkan pada kita semuanya. Dalam Sayyidul Istighfar diantaranya diungkapkan Nabi yang mengajarkan, abu'u laka bini'matika alayya wa abu bidambi.
Ya Allah, aku mengakui tentang segala nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami, kepadaku, dan aku pun mengakui tentang segala dosa yang aku lakukan. Kita tahu persis nikmat Allah nggak mungkin bisa kita hitung, tapi yang justru banyak kita naikkan kepada Allah terkadang kelalaian, kemaksiatan, kedurhakaan kita kepada Allah Ta'ala. Maka ini yang Nabi ajarkan kepada kita, sehingga dengan kesadaran seperti itu seorang hamba akan betul-betul bisa memiliki rasa malu yang semakin besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, para jamaah sekalian, selama kita masih punya perhatian kepada ilmu, insya Allah itu merupakan alamat kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan sebagaimana ungkapan Imam Ahmad yang sudah sering kita dengar insya Allah, bahwa kebutuhan kita kepada ilmu itu jauh lebih kita butuhkan dibandingkan dengan kebutuhan kita kepada makan dan minum. Manusia ini yahtajuna ilal ilmi ahwaj min hajatihim ila ta'ami wa syarab. Manusia itu kebutuhannya kepada ilmu lebih dibutuhkan dibandingkan kebutuhannya kepada makan dan minum. Makan minum itu urusannya jasad. Adapun kalau ilmu itu urusannya adalah yakni hati. Dan ini sekedar tamsil, tentu hakikatnya lebih mutlak. Kalau kebutuhan kita kepada makan minum, kata beliau, fil yomi marotan atau marotain, bisa kecukupan dalam satu hari, bisa tercukupi sekali dua kali. Tetapi kalau kebutuhan kita kepada ilmu, tamsilnya lebih ada di anfasi, seperti sebanyak tarikan nafas yang kita itu lakukan. Sehingga kebutuhan kita kepada ilmu adalah kebutuhan yang sesungguhnya mutlak. Sehingga Allah ungkapkan di dalam Al-Quran, risalah ilmu ini paling enggak dengan ungkapan-ungkapan penting. Yang pertama, Allah ungkapkan dengan istilah ar-ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad ruh dari kami. Sebagaimana jasad ini hanya akan hidup ketika itu kemasukan ruh, ditiupkannya roh jasad. Kemudian ketika rohnya dicabut, maka menjadi bangkai yang sudah tidak lagi ini memiliki kehidupan. Demikian pula ada sisi kehidupan lain, yaitu kehidupan hati, yang hidupnya ketika kita dikenalkan dengan risalah agama. Sehingga orang yang paling sempurna kehidupan hatinya adalah orang yang paling mengenal agama Allah dengan benar. Orang yang paling gak ada kehidupan adalah orang yang paling tidak memahami agama Allah Ta'ala. Oleh karena itulah Allah ungkapkan kehidupan orang mereka tidak mengenal agama dengan istilah ulaika kal an'am, mereka seperti binatang yang hanya urusannya syahwat dan ini makan minum dan urusan syahwat semata-mata. Dan atau dengan ungkapan amwatun ghairu ahya, kehidupan orang-orang kafir, kehidupan ini seperti mayit-mayit yang tidak memiliki ini kehidupan. Sehingga kesempurnaan hidup kita sangat berkaitan dengan sejauh mana kita mengenal risalah agama Allah ini. Yang kedua dengan istilah an-nur, yaitu cahaya. Yang paling terang bisa membedakan hakikat segala perkara adalah orang yang mereka paling faham tentang agama Allah Ta'ala. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bi finnas. Kami jadikan risalah agama ini cahaya yang dengannya dia berjalan di tengah-tengah manusia. Sehingga orang yang minta maaf paling melek, paling bisa membedakan hakikat segala perkara adalah yang paling paham tentang agama. Semakin berkurang kadar ilmu kita, semakin ibaratnya pandangan mata itu semakin blawur, semakin gak jelas dalam membedakan segala perkara. Bahkan sampai pada tingkat orang yang mereka dikatakan Allah kal seperti orang yang buta. Maka ketika di zaman fitnah khususnya, Bapak sekalian, para sekalian, ikhwah sekalian,
Yang paling bingungan itu adalah orang yang paling minim ilmunya. Semakin kita sedikit ilmunya, semakin banyak dibingungkan oleh fenomena. Tapi orang yang mereka paling berilmu adalah yang paling kokoh dalam menghadapi segala kerancuan-kerancuan kehidupan atau fitnah-fitnah kehidupan. Yang ketiga, Allah ungkapkan dengan istilah alma, yaitu air. Wa angsala minas sama ima'an fasalat audiyatun biqadariha. Allah turunkan air dari langit yang kemudian mengalir di lembah-lembah sesuai dengan kadarnya. Maka wahyu yang Allah turunkan kayak air hujan yang kemudian mengalir ke hati-hati manusia. Ada hati yang bisa menampung atau tanah atau lembah yang bisa menampung air yang banyak, ada yang bisa sedikit. Sebagaimana hati manusia ada yang bisa menampung ilmu yang banyak, ada yang tidak bisa menampung atau sedikit menampung ilmu, atau bahkan kondisinya seperti yang juga dikatakan Nabi dalam sebuah hadis, innama mathalu ma ba'athani Allah bi minal ilmi wal huda kama thali ghaitin asaba ardan. Perumpamaan antara apa yang Allah utus aku dengan ilmu dan petunjuk ini seperti air hujan yang menimpa tanah. Air hujannya kayak ilmu risalah, tanahnya kayak hati kita sebagai tempat untuk menerima risalah. Nah, tanah ini macam-macam. Ada yang tanah subur, kalau dia terima air hujan itu langsung bisa menumbuhkan tumbuhan, sehingga sangat cocok banget dan bisa menimbulkan tumbuhan, sehingga banyak memberikan manfaat kepada diri dan orang lain. Ada tanah yang bahkan tandus sama sekali, nampung nggak bisa, apalagi menumbuhkan tumbuhan. Hati manusia juga demikian. Sehingga ikhwan sekalian, selama kita masih Allah berikan perhatian untuk perhatian kepada ilmu agama, mudah-mudahan ini adalah alamat kebaikan kita yang sesungguhnya. Sebagaimana Nabi telah sampaikan, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Makanya minta maaf, kata para ulama, rusaknya agama seorang itu dengan 3 hal penting. Yang pertama yaitu qillatul ilmi, sedikitnya ilmu. Yang kedua, su'ul fahmi, jeleknya pemahaman. Yang ketiga, su'ul qasdi, jeleknya niat. Qillatul ilmi, sesungguhnya di antara kita nggak ada yang mengaku ilmunya itu kayak lautan, meludak-meludak banyak banget, nggak ada. Tetapi kuncinya di antaranya, apakah kita senantiasa bersama para ulama ahlul ilmi atau tidak, sehingga perhatiannya kepada ilmu. Yang Allah SWT memerintahkan kita berjalan dengan ilmu dan selalu bertanya kepada ahlul ilmi ketika kita ilmunya kurang. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah Anda kepada ahlul ilmi kalau kalian tidak mengetahui. Sehingga para sekalian, sejarah penyimpangan dari awal ini di zaman Nabi sampai seterusnya, selalu di antara ciri khasnya itu meninggalkan para ulama. Contoh di antaranya Khawarij yang ibadahnya Masya Allah, ibadahnya luar biasa, sampai Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, ibadahnya orang Khawarij itu tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Anda, para sahabatku, akan menganggap enggak seberapa salat dan puasa kalian dibandingkan dengan salat dan puasanya orang-orang Khawarij. Artinya orang Khawarij itu ibadahnya luar biasa. Tetapi Nabi mengatakan tentang orang Khawarij, mereka adalah kila bunar, anjing-anjingnya neraka. Kalau saya ketemu mereka, akan saya berangus mereka qatla'ad, sebagaimana Allah memberangus kaum Ad. Ya, ini Nabi memperingatkan keras tentang penyimpangan orang Khawarij. Di mana dia letak kuncinya orang Khawarij? Kalau Nabi katakan di antaranya, mereka adalah orang-orang yang
Khudataul asnan, anak-anak muda yang baru tumbuh, yang agamanya belum kokoh, ilmunya tidak kokoh, yang Ibnu Abbas ketika dialog dengan orang Khawarij, maka di antara perkataannya, tidak ada satupun para sahabat Nabi yang bersama dengan kalian, alias tidak ada seorang ulama pun yang bersama dengan kalian. Sehingga Khawarij lebih berjalan kepada ittibaul hawa dibandingkan dengan mengikuti itu ilmu. Yang kedua, Wasil bin Atha. Siapa itu Wasil bin Atha? Tahu nggak siapa itu Wasil bin Atha? Bukan orang codet yang jelas. Siapa? Wasil bin Atha siapa? Khawarij. Mu'tazilah. Tokoh Mu'tazilah. Dia dulu muridnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian ada pertanyaan yang kemudian dia lancang untuk menyelisih gurunya, lancang untuk menjawab menjadi gurunya, yang kemudian Wasil bin Atha memisahkan dari alaqah Al-Imam Hasan Al-Basri sehingga dikatakan iktazala Wasil. Wasil menyempal. Berkembanglah kemudian menjadi ini pemikiran Mu'tazilah yang memiliki poin-poin pemikiran yang ini banyak penyimpangannya. Di sini diantaranya bahwasanya di antara sumber kesesatan Wasil bin Atha adalah meninggalkan gurunya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, meninggalkan ahlul ilmi. Bukan sekedar berselisih pendapat, tetapi kemudian terus berkembang menjadi penyimpangan-penyimpangan yang semakin besar. Kalau sekedar berselisih pendapat sih, Imam Syafi'i menyelisih Imam Malik, Imam Ahmad menyelisih Imam Syafi'i, sehingga masing-masing berkembang dengan mazhab yang macam-macam yang sesuai dengan gurunya. Itu perbedaan-perbedaan, ya ini ikhtilaf yang tidak keluar dari manhaj. Tetapi Wasil bin Atha memiliki pemikiran yang sudah keluar dari ya ini jalan yang lurus, pemikiran yang lurus. Demikian juga semua gerakan-gerakan berikutnya. Sehingga di mana ada gerakan kaum muslimin yang meninggalkan ulamanya, maka pasti dia akan rawan yaitu sesat, karena pasti akan lebih banyak mengikuti kepada hawa nafsu. Muncullah bid'ah-bid'ah yang macam-macam, sehingga para ulama mengatakan bahwa ahlul bid'ah itu dengan ungkapan ahlul ahwa, ini orang-orang mereka lebih mengikuti kepada hawa nafsu. Kemudian yang kedua, su'ul fahmi, jeleknya pemahaman. Pemahaman di sini, para sekalian, ikhwas sekalian, adalah kunci kita untuk lurus dalam beragama. Sehingga para ulama mengajarkan pada kita, ketika bahan dasar kita dalam beragama adalah Al-Quran dan As-Sunnah, maka ada kunci ketiga yang mesti harus betul-betul jadikan rukun ketiga kata para ulama, yaitu bifahmi salafil ummah, dengan pemahaman para salaful ummah, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Ini kunci yang ketiga, kata Syekh Malik Ar-Ramadhani, ini adalah kunci atau rukun yang ketiga dalam beragama. Sing Quran, As-Sunnah, rukun yang ketiga adalah dengan pemahaman para sahabat Nabi, dan itulah hakikat siratal mustaqim, sehingga dikatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. As-siratal mustaqim Al-Qur'an As-Sunnah, kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini adalah jalannya orang yang mereka berjalan di atas jalan yang lurus, yaitu Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an, sebagai manusia yang pertama kali berhak dikatakan di atas siratal mustaqim. Maka kita akan lihat, kita dapatkan di sekitar kita, ada orang mereka, ada yang merasa mencukupkan dengan Quran dan Sunnah, tapi kesesatannya sangat bisa dibaca dengan sangat jelas. Ada sebuah jamaah, kalau pelajaran hariannya kelihatannya Quran, hadis, bahkan kutubus sittah, kutubus tis'ah, menjadi pelajaran utamanya, tetapi kenapa menghasilkan sebuah yaitu sikap-sikap yang sangat yaitu sesat, mengkafirkan yang bukan jamaahnya, yang masuk keluar namanya murtad,
Karena pemahamannya adalah pemahaman amirnya, bukan pemahaman yang kembali kepada para sahabat maupun para ulama, ini salaf. Contoh diantaranya adalah hadits yang sering diperdengarkan, man mata walaysa fi unuki bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang dia mati sedangkan di tengkuknya enggak ada baiat, maka dia matinya mati jahiliyah. Pertama, baiat yang dimaksudkan baiat kepada amirnya. Ini kesesatan pertama. Yang kedua, mati jahiliyah ini dimaksudkan mati kafir. Sehingga kalau tidak baiat dengan amirnya, dia mati kafir. Padahal yang maksud dengan yaitu baiat, ini baiat kepada penguasa resmi kaum muslimin, sultan atau amir dari kaum muslimin, amirul mukminin. Dan mati jahiliyah adalah mati menyelisih Islam, bukan mati kafir yang keluar dari yang Islam. Di sini yang salah adalah pemahamannya. Oleh karena itulah, ya ini diantara pokok penyimpangan adalah ya ini pemahaman yang keliru, jeleknya pemahaman. Dan jeleknya pemahaman itu standarnya adalah menyelisihi pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Yang ketiga, su'ul qasdi, jeleknya niat. Jeleknya niat. Niat kita dalam beragama itu membutuhkan ketulusan niat, membutuhkan kejujuran kita dalam beragama. Kenapa? Orang-orang munafik itu walaupun duduk bersama Nabi, di majelisnya Nabi, setiap hari ketemu Nabi dan para sahabat Nabi, tetapi tidak merubah keadaan mereka. Bahkan Allah katakan innal munafiqina fit tarkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya api neraka karena ini orang-orang munafik tidak ada kejujuran dalam beragama, niatnya jelek. Beragamanya hanya yukhati'una Allah walatina amanu, ingin menipu Allah, ingin menipu kaum mukminin. Sehingga mereka menampilkan Islam, idharul Islam wa ibtanul kufri, dan menyembunyikan kekafiran. Sehingga tidak ada niat yang baik. Oleh karena itulah perubahan kita menjadi baik itu ketika ada dasar ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, kemudian wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kita ketika kita berangkatnya dari ketakwaan kepada Allah Ta'ala, hatinya punya rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Sehingga minta maaf, kadang-kadang sebagian kita hadir di pengajian bahkan sudah puluhan tahun, sudah bertahun-tahun, tetapi kayak nggak merubah keadaannya. Ini pasti ada yang tidak beres. Ini adalah catatan kita yang kedua, itu diantara penyimpangan agama itu adalah sumbernya ilatul ilmi, su'ul fahmi, dan su'ul qasdi. Yang ketiga, para ikhwas sekalian, insyaallah kita akan mengambil sedikit fawaid atau faidah doa yang menjadi doa kita kepada Allah Ta'ala. Satu di antara doa yang diajarkan Nabi kepada kita adalah Allahumma zayyina bizinatil iman waja'alna hudatan muhtadin. Allahumma zayyina bizinatil iman waja'alna hudatan muhtadin. Gimana doanya? Untuk ulangi mas. Gimana doanya? Hah? Coba. Zayyina, Allahumma zayyina bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin. Mana Pak doanya yang sudah hafal? Hudatan muhtadin. Ya insyaallah. Ini penggalan panjang doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Allahumma bi'ilmil kal ghaib wa qudratika ala khalqik ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahadah was'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab was'aluka ini al-qasda fil faqri wal ghina. Allahumma inni as'aluka na'iman la yanfad wa qurrata ainin la tanqati wa ridha ba'dal qada
wa bardal ais ba'dal mamat. Allahumma inni as'aluka laddatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik ghaira dharatin mudhirrah wala mudhabara fitnatin mudillah. Allahumma zayyina bisinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Udah hafal enggak doanya, Pak? Panjang doanya, tapi semuanya isinya adalah betul-betul doa yang sangat bagus, tapi di antara penggalanya adalah yang kalimat terakhir yang kita ambil. Allahumma zayyina bisinatil iman. Ya Allah, hiasilah aku dengan hiasan yaitu iman. Kalau sekali lihat, iman itu adalah hiasan. Secara umum Allah katakan ada hiasan dunia, ada hiasan yaitu agama atau hiasan iman. Dunia juga hiasan. Dan rata-rata manusia mereka hanya cenderung kepada hiasan-hiasan dunia. Hiasan dunia itu ya dunia dan sisinya, harta, jabatan, kemudian prestasi-prestasi ini dunia. Dan ini yang menjadi atau yang dikejar-kejar oleh manusia sampai bahkan mengorbankan segala-galanya. Memang dunia itu kata Allah, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahab wa minad dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mataul hayatid dunya. Kehidupan dunia diungkapkan Allah dengan kehidupan yang memang zuyyina linnas, dijadikan indah dalam pandangan mata manusia. Kemudian hub ada nuansa kecintaan, wasyahwat ada syahwat, sehingga betul-betul manusia dengan urusan kehidupan dunia itu sangat lengket, sehingga diungkapkan dengan istilah hubban jamman, dengan walil khairi lihubbil khairi lasyadid, kecintaannya kepada dunia diungkapkan Allah al khair itu sangat besar banget. Sehingga kaum manusia memang mereka adalah mengejar perhiasan dunia. Tetapi perhiasan dunia ini secara perilaku manusia hanya akan mengantarkan kepada kesombongan, keangkuhan, bermewah-mewahan, bahkan menyeret mereka ke jahanam karena dunianya menjadi kendaraan yang biasa mengantarkan mereka ke semua jenis perbuatan maksiat. Tentu illa man rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati Allah SWT. Mereka kaya raya, dunianya luar biasa, tetapi agamanya top markotop. Di antara contohnya ya para sahabat Nabi. Kalau Nabi ya contohnya adalah Nabiullah Sulaiman. Dunianya tidak ada yang menandingi sebelum maupun sesudahnya. Demikian para sahabat Nabi, manusia terbaik yang mereka juga konglomerat. Utsman bin Affan, bagaimana dunianya melimpah ruah. Abdurrahman bin Auf, bagaimana melimpah ruah. Al-Imam Ibnu Mubarak, seorang alul hadits, ulama, modal usahanya saja ini 400.000 dinar. Berapa? 1 dinar kira-kira 4, sekian gram emas. Katakanlah 1 gram 1 juta umpamanya, paling minim umpamanya, berarti 4 juta. 4 juta kali 400.000 berapa? Berapa? 4 juta kali 400.000 berapa? Apa? 4 juta kali 400 berapa? 4 kali 4 berapa? 16. 4 kali 400 berapa? 1.600. Terus tambah lagi nolnya berapa? Jadi berapa modalnya? Banyak banget. Banyak banget. Sehingga beliau terkenal dengan mengkafil para ulama, termasuk diantaranya Fudail bin Iyad, dikafil oleh yakni Al-Imam Ibnu Mubarak, mengkafil para talabatul ilmi, melunasi hutangnya orang-orang miskin, bahkan pernah menghajikan sekampung PP gratis sak oleh-olehnya. Itu
Ya sekedar cerita ada orang yang kaya di kalangan ini kaum muslimin termasuk para ulamanya. Tetapi kebanyakan dunia itu membuat manusia itu durhaka kepada Allah Ta'ala. Kalla innal insana layatgha. Berikutnya ayatnya gimana, ikhwan? Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah manusia itu betul-betul kurang ajar kepada Allah Ta'ala. Betul-betul kurang ajar kepada Allah Ta'ala. Kapan itu terjadi? Ketika orang ini biasa melihat dirinya itu sudah kaya. Sudah kaya. Makanya Nabi diantara doanya Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi sumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpul aku dengan orang miskin. Maksudnya kata para ulama juga ini ya doa yang sering disalahfahami. Miskin dimaksudkan adalah tawadhu, dan biasanya orang miskin itu memang lebih banyak yang tawadhu. Makanya kalau ada orang miskin sombong itu dosanya lipat-lipat. Nyepeti motonya itu double-double, melarat, kere, nggak punya apa-apa, sombong. Di deleng moto itu sepet banget. Kalau sugih melegedu, sombong itu ya wajar. Kere, sombong. Makanya dosanya lebih besar. Maka kata Nabi ada 3 kelompok yang mereka itu tidak akan la yusakihim, tidak akan dibersihkan Allah, bagi mereka adab yang pedih. Di antaranya 1, Syekhul Zalin, istuwa zina. Kalau masih muda itu zina itu orang maklum, syahwatnya masih meledak-ledak. Istuwa gregelen, sudah tinggal jelungup ke kuburan, tinggal masuk kubur, masih berzina lagi, menunjukkan karakternya itu sangat buruk banget. Di antara lagi adalah yaitu ailun mustakbir, kere tapi sombong, kere tapi sombong. Sudah melarat, sombong, belas. Ini nggak ada yang bisa dilihat, nggak ada alasan untuk sombong, tapi dia ini sombong. Kebanyakan orang kalau sudah Allah berikan fasilitas dunia itu, rata-rata kuman mereka kemudian larut ke dalam kelalaian kepada Allah, lalai kepada akhirat, lalai ibadah, sehingga tampil menjadi para pengumbar syahwat. Itu keumuman. Tentu illah man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lihat, dunia hebatnya kayak apapun itu sangat rendah. Nilainya sangat rendah. Sebagaimana yang Allah jelaskan, Nabi jelaskan, tentu ini ketika kita meyakini apa yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Dunia dikatakan dunia itu adalah dekat dan hina. Memang dekat, instan, langsung bisa dinikmati, dan tapi nilainya hina. Maka diungkapkan Allah dunia itu paling enggak dengan 2 ungkapan, mataun qalil dan mataul ghurur. Mataun qalil, kehidupan yang sedikit atau kenikmatan yang sedikit, singkat dan sedikit. Singkatnya seberapa? Singkatnya tentu kalau kita punya perbandingan. Kalau kita ngikuti penjelasan Allah, Allah katakan inna yauman inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah adalah seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Panjenengan pengen hidup di dunia berapa tahun? Supaya belenger, supaya entek gelegean sampai marem itu. Minta berapa tahun? 100 tahun itu di dunia sekarang ini sudah bosan. Koncone udah do mati, banyak do mati, mau gelenian nggak ada lagi, temennya wis jeleh urip. Seandainya 100 tahun itu Masya Allah dari awal sampai akhir itu semuanya full nikmat. 100 tahun itu hanya 1/10 dari 1000. Kalau satu hari 24 jam, 1/10-nya itu hanya 2,4 jam. Kalau seorang itu di dunia itu pol-polan nikmatnya, itu sama dengan hanya 2,4 jam. Maka singkat.
sangat singkat. Sedangkan akhirat abadal abad, tidak hanya 1000-2000 tahun, tidak hanya 1 miliar 2 miliar tahun, tapi abadal abad, hari yang tidak ada, yakni akhirnya. Yang kedua, qalil dengan makna sedikit. Dunia kita yaitu sedunia itu hebatnya kayak apapun, Allah katakan sedikit, yaitu ya rendah. Maka tamsilnya diantaranya apa aja ikhwan? Nabi kita memberikan tamsil apa tentang dunia? Satu, kayak sayap seekor nyamuk. Lawakan nanti dunia tak tuli indallahi jana haba'ullah masyakal kaifrasal batan ma. Yang kedua kayak bangkai kambing yang Nabi tawarkan kepada para sahabat gratis pun gak ada yang mau. Kata Nabi, lat dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Dunia masih lebih rendah nilainya dibandingkan dengan bangkai kambing ini bagi kalian. Ketiga, kayak apa? Tetesan air ketika jemari kita dicelupkan ke lautan lalu kita angkat. Lautan kayak akhirat, dunia kayak tetesan air yang menempel di jemari kita. Yang keempat, kayak kotoran yang keluar dari perut kita, yang tentu gak ada lagi orang ngelirik. Sebelum masuk ke perut, kayaknya pengennya dimplok semuanya. Sate, kulit, tengkleng, semongko, jus-jusan, suapnya sembarang kalir, menarik pengennya dimplok semuanya. Kalau sudah masuk perut, keluar masih pengen ngemplok enggak? Ya enggak ada. Rata-rata akhir daripada penggila dunia adalah yaitu kehinaan. Dan seperti orang mampir, yang semuanya digambarkan Allah dan Rasulnya ini adalah menunjukkan tentang rendahnya dan yaitu sedikitnya nilai dunia. Termasuk minta maaf, kita di dalam menikmati dunia. Azan dulu nih. Azan dulu. Oke, monggo. Kau sekalian, sehingga dunia itu bagaimanapun hebatnya, semuanya adalah sedikit, termasuk ketika kita menikmati dunia. Bayangkan apa yang Nabi ingatkan pada kita. Alhaqumut takatsur. Ketika Nabi membaca ayat ini, kata Nabi, yaqul ibnu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan hartaku hartaku. Kata Nabi, ya anak Adam, harta itu hanya 3. Ma'akalta fa'abnaita, wa malabista fa'ablaita, wa matasoddaqta fa'abqaita. Harta Anda itu satu, yang Anda makan lalu habis, yang Anda pakai lalu usang, yang Anda sedekahkan itu yang akan kekal. Kalau nggak punya sedekah, maka hanya yang dimakan dan dipakai.
Sekarang kita ini ngumpulkan dunia, keumumannya itu all out. Menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, sampai umurnya entek itu kadang hanya mikir untuk ngumpulkan dunia. Sekarang Nyon Kamputan minta maaf, sudah kumpul sampai triliunan, bukan hanya miliaran, sampai triliunan. Sekarang kita pengen menikmati dunia. Berapa yang bisa kita nikmati? Menikmati kata Nabi satu yang kita makan, Anda makan. Penjaringan punya uang triliunan, tapi kemudian menikmatinya diantaranya pengen makan. Duitnya banyak, masa condet ini semuanya suruh setor kuliner yang paling lezat-lezat, bisa semuanya. Dikumpulkan, bisa alun-alun bisa juga. Tapi ketika mau menikmati masuk ke perut makan itu, yang bisa masuk ke perut berapa? Piring, 2 piring, 3 piring, nek sehat walafiat itu. Tapi rata-rata wis Nyon Ngapunten kalau udah sugih itu wis rada tuwa, dan tua itu sugih tenanan, sugih samurat, sugih darah tinggi, gula darah, sehingga kadang-kadang sugih mblegedu tapi mangane godokan, kentang godok, tahu godok, godokan-godokan banyu putih. Makan otak boleh nggak dokter? Boleh, nyengkak nih. Makan ini boleh aja, tapi nyengkak nih. Tahu nyengkak nih nggak? Ya mempercepat dia menuju pada kematian. Akhirnya kadang-kadang hartanya banyak banget, tapi nggak bisa menikmati. Nggak bisa menikmati. Nah, kalau hartanya triliunan, stroke gimana? Ngadang-ngadang di bangsal, nggak bisa ngapa-ngapain. Menikmati mobil nggak bisa, menikmati makanan nggak bisa, menikmati yang lain nggak bisa. Make juga terbatas. Antum punya mobil miliaran 10, diparkir semuanya, sekali pakai berapa? 1. Kursinya Masya Allah semuanya KW1, impor semuanya, sekali duduk berapa? Ya, sak kursi. Demikian pula yang lain-lainnya. Bisa bangun juga, WC-nya ada dilapis pakai emas, duitnya turah-turah. Tapi mau gunakan WC itu mau berapa lama? Maksud WC-nya dikekep terus gitu? Nggak mungkin. Sehingga dunia itu sangat sedikit yang kita nikmati. Sehingga mencarinya itu sampai betul-betul mengorbankan segala-galanya, menikmatinya itu sangat minim. Maka dikatakan mataun qalil. Dan mataul ghurur, kenikmatan yang penuh dengan tipuan. Kita ini yang paling kita cari apa, ikhwan? Kalau kita ben dadi wong sugih, ben dadi pejabat, ben dadi wong terkenal, yang paling kita cari apa? Puncak-puncaknya yang paling kita cari apa? Hah? Apa, Mas? Ya kata ya umumnya bahagia. Bahagia. Sing penting atine dadi seneng. Sehingga dia sangka artinya atau bisa bahagia itu dengan jadi orang kaya raya, pejabat, kemudian segala macamnya. Tapi ternyata semuanya itu kayak fata morgana. Apa itu? Bayangan palsu. Fata morgana itu yasabudom anumaan, dari kejauhan kayak disangkanya itu air, limpah-limpah, sehingga bisa menghilangkan semua kausanya. Begitu dikejar sampai tempatnya, la yajidu syai'an, tidak mendapatkan apa-apa, kecelik, ngapluk. Orang sangka akan bahagia dengan sugih mblegedu, dengan jadi pejabat, sehingga semuanya all out dia kerahkan untuk mendapat itu semuanya. Tapi kita lihat berapa banyak orang sudah mendapatkan itu semuanya dan tidak atau belum mendapatkan kebahagiaan. Karena memang urusan kebahagiaan itu di sini, bukan di lidah, bukan di kemaluan, bukan di jasad, bukan di ini kebutuhan yang sifatnya adalah jasad, tapi di sini. Yang bisa membuat hatinya tenang, nyaman, bahagia itu ketika ke hatinya nyantolnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka selama hati itu dia tidak bersama dengan Allah, maka tidak akan pernah bisa meraih hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka dunia disebutkan Allah mataun qalil, mataul ghurur, kehidupan yang sedikit
dan kehidupan yang penuh dengan tipuan. Maka hiasan yang hakiki adalah hiasan iman. Hiasan iman itu hiasan yang hakiki. Sehingga kalau Nabi kita mengatakan la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minatun, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Maka tanpa iman orang tidak akan bisa menikmati yakni jannah. Sehingga iman adalah syarat yang akan mengantarkan seorang hamba yakni ke jannah. Maka seandainya orang mereka successful terhadap dunianya itu, dunia sebesar apapun, sebanyak apapun gak bisa menjadi, yaitu tidak bisa untuk menebus kesulitan adab di hari kiamat kelak. Walaupun Anda bahkan kata Allah ditamsilkan dengan tamsil yang ini istilahnya itu hiperbol, seandainya dunia dalam wujud emas itu milik Anda sendiri, untuk nebus adab nggak bisa. Dan nggak mungkin ada orang punya emas sebesar dunia, nggak ada mungkin. Tapi seandainya ada, untuk nebus adab nggak bisa. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadim mil'ul ardi dhaban. Bahkan apa yang Anda banggakan dari anak-anak, kerabat, keluarga, koneksi, seandainya bahkan seluruh penduduk bumi itu semuanya jadikan tumbal keselamatan untuk Anda selamat dari azab, tetap tidak akan bisa, tidak akan berguna. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nu yughni. Hari itu orang lari dari saudaranya, ibunya, ayahnya, istrinya, anaknya, sudah nggak peduli lagi dengan siapapun. Masing-masing sedang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Bahkan kalau bisa menjadikan orang lain sebagai tumbal untuk keselamatan. Ya waddul mujrimu law yaftati min adabi yaumi idzi mibani wa sahibati wa akhi wa fasilati lati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'ata lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fau'a. Kata Allah, orang yang di dunia mujrim, kafir, musyrik, munafik, kemudian ahlul ahwa, durhaka, ketika mereka berhadapan dengan adab Allah, mereka ingin menebus, seandainya adab itu bisa ditebus dengan anak kandungnya sendiri sekalipun akan dia tebus. Dan di dunia ini, Bapak sekalian, nggak ada orang yang punya kecintaan hakiki kepada orang lain seperti orang tua kepada anak. Orang tua ibaratnya di dunia itu nggak tahu, istilahnya itu dia nggak malu-malu. Dia sudah nggak kenal lagi namanya direndahkan orang segala macam. Yang penting anaknya bisa mulia. Itu orang tua. Sehingga orang tua sanggup berkorban apapun demi sang anak. Itu di dunia. Tapi di akhirat orang akan berpikir, berangan-angan, bahkan seandainya walaupun anak kandungnya sendiri akan dia jadikan tumbal keselamatan kalau seandainya bisa, tapi nggak bisa. Gak cukup saudaranya, istrinya, kemudian yaitu keluarga besarnya, bahkan waman fil ardi, semua penduduk bumi, untuk dia selamat dari adab Allah. Kata Allah, kalla, gak bisa. Jahanam adab yang menyala-nyala, yang bisa mengelupaskan kulit kepala manusia, yang jahanam akan memanggil orang yang dulu dia berpaling dari agama dan hanya mengumpulkan harta tapi gak dia keluarkan di jalan Allah Ta'ala. Terus sekalian, maka Allah katakan hari itu hari yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana harta Anda sebanyak apapun, anak laki-laki Anda sehebat apapun, tidak lagi bermanfaat kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat, artinya seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sehingga orang yang di dunia habis waktunya untuk mengumpulkan harta, dia akan menyesal dengan ungkapan ma aghna anni maliyah. Aduhai, hartaku sebanyak apapun telah tidak berguna lagi. Orang yang mereka di dunia hanya mengejar jabatan sampai hancur-hancuran segala-galanya, kata Allah penyesalannya halaka anni sultaniyah, telah hancur pula kekuasaanku. Dia tinggal merasakan yaitu
pedihnya azab yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tebusannya satu-satunya adalah iman, sehingga iman ini hiasan yang sangat mahal. Dampaknya di dunia sekalian, iman itu kalau udah ngeresep dalam hati sehingga menjadi hiasan hati, itu akan menjadi motor penggerak yang ngedapi-dapi, yang Masya Allah, yang melahirkan amalan yang sangat luar biasa. Kalau kita membaca amalannya para sahabat, maka kayak kita membaca komik, cerita fiktif, tapi itulah hak, ini sejarah yang pernah terjadi di tengah-tengah kehidupan. Para sahabat ketika sudah berhias dengan iman, harta dan jiwa mereka itu akan dia jual murah. Karena dia sudah kayak hubungannya sudah, yaitu bertransaksi dengan Allah Ta'ala. Innallaha astara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli jiwa dan harta seorang mukmin dengan surga. Sehingga ketika seorang mukmin telah berhias dengan iman, maka ketika panggilan-panggilan Allah datang menyeru kepada mereka, jiwa dan harta mereka betul-betul akan dia persembahkan dengan sangat murah kepada Allah Ta'ala. Lihat di antaranya kisah Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi pernah menghasung para sahabat untuk berinfak dalam rangka untuk membiayai jihad fisabilillah. Datang Umar dengan keyakinan hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi, yang Anda tinggalkan untuk keluarga Anda apa wahai Umar? Misal ini ya Rasulullah, artinya separuh dia persembahkan kepada Nabi, separuh dia untuk keluarganya. Ternyata datang Abu Bakar. Kata Nabi, Abu Bakar, apa yang Anda tinggalkan untuk keluarga Anda? Allah wa Rasulah. Ya aku tinggalkan Allah dan Rasulnya ya Rasulullah, alias seluruh hartanya saat itu dipersembahkan fisabilillah. Utsman bin Affan tidak terhitung hartanya yang telah dikeluarkan di jalan Allah Ta'ala, sampai kata Nabi, madara Utsman ma'amila ba'dal yaum. Tidak lagi membayarkan Utsman ini apa yang dia lakukan setelah ini, saking banyaknya harta yang telah dia keluarkan fisabilillah. Contoh diantaranya, Utsman pernah memberi sumur mata yang digratiskan untuk kaum muslimin dari orang Yahudi senilai 20.000 dinar. 1 dinar di 4,1 gram emas. 1 gram kira-kira kalah 2 jutaan sekarang, atau 1 juta sekian, katakanlah paling minim 1 juta, 4 juta kali 20.000 berapa ya kawan? 80 miliar. Utsman, saudagar besar, pernah datang dengan 1.000 unta, di atasnya semuanya barang dagangan. Saat itu sedang paceklik, orang terani gagal panen dan orang miskin terancam kelaparan kematian. Maka Utsman datang dengan 1.000 unta, di atasnya barang dagangan semuanya, dan para tengkulak sudah siap untuk membeli. Maka kata Utsman, tidak dijual pada mereka, hanya dia jual kepada yang memberi keuntungan 10 sampai 700 sampai lipatan tidak terhingga, alias dijual kepada Allah, alias digratiskan semuanya untuk kaum muslimin, khususnya para fuqara wal masakin. Utsman ketika perang Tabuk itu jaraknya dari Mekah, dari Madinah ke Tabuk itu ini 700 kilo. 700 kilo itu Jakarta mana? Jakarta Banyuwangi, Jakarta Banyuwangi umpamanya. Dan kalau perang itu zaman dulu pasukannya berjalan, lebih baik paling banyak jalan, di atasnya naik unta, di atasnya lagi sedikit naik kuda, yang naik kuda paling sedikit, jarak 700 kilo dengan panas ngentang-ngentang. Saat itu yaitu tahu panas ngentang. Panasnya itu panas yang betul-betul memuncak, dan Saudi itu kalau panas itu sampai bisa nyentuh 50 derajat, 40 sekian nyundul 50 derajat. Dan saat itu saat paceklik, panasnya sedang betul-betul memuncak, sehingga lebih berat lagi menjelang masa panen kurma. Kurma itu hanya akan
baik tumbuh dan berbuah di lokasi yang panas. Sehingga betul-betul dikatakan saat itu adalah yaumul usrah atau jaisul usrah. Pasukan yang betul-betul sedang merasakan kesulitan. Dan jarak itu semakin jauh akan semakin banyak biayanya. Utsman menanggung sepertiga biaya perang Tabuk, yang realnya diantaranya kuda nyumbang 950 kuda, banyak. Unta nyumbang 950 unta, banyak nggak? Banyak banget. Antum sapi aja ururan korban 7 orang. Ini Utsman nyumbang 950 unta, 50 kuda. Kemudian uang cashnya diantaranya 1000 dinar. Intinya banyak. Dan itulah para sahabat yang mereka betul-betul telah menjual murah apa yang mereka miliki ketika sudah berkaitan dengan seruan-seruan kepada Allah Ta'ala. Dan itu semuanya penggeraknya adalah iman. Abu Talhah ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Anda tidak akan sampai hakikat kebaikan itu hakikat iman sampai kalian menginfakkan sebagian harta yang Anda cintai. Menginfakkan harta yang Anda cintai ini yang semakin berat. Infak tok itu aja berat. Barang bosok aja suruh, barang menjelang bosok aja suruh nginfakkan aja iman-iman. Masih iman-iman, nanti bosok-bosok lagi di tok nih. Apalagi barang yang masih dia cintai, lebih berat lagi. Apalagi sifat manusia itu adalah lihubbil khairi lasyadid, hubban jaman, sangat berat. Maka ketika turun ayat ini, Abu Talhah langsung periksa itu hartanya dan didapatkan harta yang paling dia cintai, kebun Bairuha. Maka dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku telah dengar ayat ini dan aku telah periksa hartaku dan aku dapatkan harta yang paling aku cintai, kebun Bairuha. Ya Rasulullah, aku serahkan kepada engkau untuk engkau gunakan sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, malun rabihun, harta yang luar biasa menguntungkan, harta yang sangat luar biasa menguntungkan. Tapi kalau saya kata Nabi, bagikan aja kepada saudara Anda ini fulan, ini arahan Nabi. Tapi Abu Talhah bagaimana hatinya begitu sangat cepat menyambut seruan Allah, dan itu penggeraknya adalah itu iman. Abu Dahdah ketika mendengar ayat man dzallati yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan kembalikan dengan berlipat ganda. Abu Dahdah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, Allah mencari pinjaman dari kita. Iya. Dan Allah akan kembalikan dengan berlipat-lipat. Antar manusia saja hutang wajib dikembalikan. Apalagi yang ini yang berhutang adalah Allah, dan Allah semuanya enggak butuh apapun. Ungkapan ini ungkapan bentuk pemuliaan Allah kepada manusia. Seakan-akan harta adalah milik kita, padahal harta juga pemberian dari Allah Ta'ala. Tapi ketika Allah menyemangati kita berbuat baik dengan ungkapan ini meminjamkan kepada Allah Ta'ala. Kata Abu Dahdah, ya Rasulullah, aku pinjamkan kebunku kepada Allah Ta'ala. Kebunnya Abu Dahdah isinya 600 pohon kurma. Banyak enggak? Satu pohon kurma itu kalau umpamanya subur, uahnya ting grandul gitu, berapa harganya? Kira-kira pengkan sendiri nanti. Berapa ini pohon kurma, berapa banyak yang diinfakkan oleh Abu Dahdah. Maka Abu Dahdah pun kemudian istrinya sedang di dalam kebun itu, dia datangi kebunnya. Kata Abu Dahdah, ya Ummah Dahdah, labbaik, baik suamiku, kebun ini telah aku pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukhruji, silahkan Anda keluar dari kebun ini. Lihat bagaimana Abu Dahdah luar biasanya dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk ketika berkaitan dengan hal-hal yang itu menjadi bagian lilitan hawa nafsunya, tapi ketika iman telah menghiasi hatinya, maka hawa nafsunya akan betul-betul dia tunduk kepada ini seruan wahyu. Khamr itu menjadi bagian minuman harian mereka, para sahabat.
Sehingga hampir setiap rumah tangga menyimpan minuman khamr, kayak kalau kita gula teh, teh kopi. Ketika Nabi ingin menyampaikan haramnya khamr, sama sekali nggak ada kesulitan. Nabi hanya mengutus satu orang keliling penduduk Madinah, menyampaikan pada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ketahuilah khamr telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun telinga kaum seorang mukmin yang mendengar utusan Nabi menyampaikan haramnya khamr, apalagi mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala yang ujungnya fahal antum muntahun. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'alakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'anis shalah wa an dzikrillah fal antum muntahun. Maka setiap mukmin yang mendengar ayat ini kata dia, intahaina ya Rabb, intahaina ya Rabb, aku tinggalkan ya Rabb, aku tinggalkan ya Rabb, dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah dari dasar iman. Amerika pernah sudah habis-habisan anggaran negaranya untuk rapat parlemen, untuk sosialisasi, untuk membiayai pasukan pengawal undang-undang. Ini pelarangan minuman keras dan berakhir gagal total. Kalau sekalian, dan kisah para sahabat masih sangat banyak, dan iman ketika menghiasi akan menjadi ini penggerak amal yang luar biasa, dan akan menjadi penghias ini akhlak yang juga sangat luar biasa. Dan pembicaraan ini sangat panjang lebar, waktu kita habis. Kira-kira ini yang kita sampaikan sekilas, minta maaf sekalian. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan Allah memberkahi waktu kita, memberkahi umur-umur kita, dan menjadikan kita istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bi asmaikal husna aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyaratan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Minta maaf segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa bagi ini aja. Pertanyaan